nyari yang satu visi di skup yang kecil itu susah gitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Unpas, kumaha damang. Ketemu lagi di Unpas Talk bersama saya Desi Nurrohmah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa sekali. Beliau adalah alumni Unpas, seorang wirausahawan juga, dan beliau wakil ketua umum HIPMI Jabar. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Jimmy Hendrix, STMkom. Ya, selamat datang, Kang. Iya. Gimana perjalanan ke sini, Kang? Ya, lumayan. Nggak macet sekarang. Nggak macet. Baik, perjalanan dari mana, Kang? Saya Arca Manik. Oh, Arca Manik. Iya. Ke sini lancar lumayan lah ya. Alhamdulillah. Kabar, Kang? Baik. Alhamdulillah sehat ya, Kang ya. Nah, Akang dulu berarti kesini tuh mengenang ya, Kang ya? Iya. Daerah-daerah Setiabudi gitu iya. ya. Oke. Alumni Sini. Nah, alumni sini berarti Akang juga kan banyak nih cerita-cerita ketika di Unpas, ketika kuliah. Boleh sedikit diceritain nih gimana cerita-ceritanya ketika jadi mahasiswa sini, Kang? Iya. Jadi saya masuk Unpas itu tahun 2000 ya. Tahun 2000 berarti 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Betul. 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu itu gedung ini belum ada. Udah banyak yang berubah ya, Kang ya? Udah banyak yang berubah. Gedung ini belum ada, gedung di samping lagi dibangun. Jadi benar-benar kita gedung lama yang satu lantai aja. Kelasnya kurang lebih ada 7 kelas kayaknya kalau nggak salah. Itu berdampingan sama anak FSRD, Fakultas FSRD ya. Nah, anak-anak seni. Iya, anak-anak seni. Nah, anak-anak seni ini kan karena kegiatannya ada salah satunya yang seni musik gitu ya. Iya, itu ada dulu yang terkenal tuh grup Tatalu namanya. Iya, itu tiap sore itu udah pasti rame. Oh gitu. Udah pasti rame. Dia pakai drum gitu kan, iya. Yang nadanya macam-macam dan orangnya rame gitu kan. Nah, seru tapi ya, Kang ya? Seru. Setiap sore tuh kayaknya di latihan tuh. Nah, kita kalau udah mata kuliah yang sore-sore, itu fokusnya udah bukan ke dosen lagi. Dengerin musiknya ya, Kang ya? Dengerin musiknya. Oke. Apalagi kalau ada yang dikecengin nih anak FSRD. Tapi banyak cowok. Oh, banyaknya cowok dulu. Oh, nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang mungkinnya banyaknya perempuan kayaknya, Kang ya. Karena mungkin identiknya kayaknya anak laki-laki lebih gentlenya ke teknik gitu ya. Oh, pas berarti. Oh, pas. Berdampingannya pas. Betul. Nah, itu berarti mata kuliah yang disukain dulu apa tuh, Kang? Selama kuliah? Pasti ada dong. Ada. Kalau mata kuliah, karena saya memang waktu kuliah itu fokusnya ke ke web programming. Oh iya. Terus bikin website, terus bikin animasi. Jadi mata kuliah favorit saya ya web programming dan multimedia. Sekarang kayaknya kepake banget itu ya ilmunya. Kepake banget sampai saya bikin perusahaan sendiri pun bidangnya nggak jauh-jauh dari itu juga. Nggak jauh dari itu, betul. Terus dosennya favorit juga berarti dari terkait jurusan itu. Mata kuliah itu. Iya. Oh iya, betul. Nah, berarti nih di sini Akang kangen gak sih daerah-daerah Setiabudi? Kangen banget. Tadi begitu nyampe merhatiin kanan kiri, perubahannya udah drastis gitu ya. Udah beda jauh lah dibanding dulu. Termasuk begitu masuk kampusnya pun beda jauh banget. Beda jauh banget. Dan nyempetin tadi main ke kemana? Jurusan serius? IT. Oh serius, terus ketemu sama dosen-dosennya juga. Oh, ini nih alumni Alhamdulillah yang masih sukses. ingat. Oh gitu. Iyalah orang sukses siapa yang nggak inget, Kang? Terus berarti di sini, nah biasanya nih kayak anak muda, kayak saya nih ya. Nongkrong saya masih muda nggak ya kelihatannya. Nah biasanya nih kadang nongkrong dulu yuk gitu biar nggak bete gitu. Nah di sini kan apalagi Setiabudi nih. Nah ada nggak sih daerah-daerah yang ini loh tempat base camp atau ini tempat nongkrongnya Akang gitu? Kalau dulu karena masih sepi ya, Jalan Setiabudinya yang paling dikenal sama orang ya baru
itu ya, Surabi. Imut. Imut. Dulu ya? Nggak tahu tuh. Ya? Kan saya anak sekarang Setiabudi kayaknya. Surabi Setiabudi. Setiabudi, betul. Oh, iya. Dulu apa gitu. Pokoknya Surabi itu, cuma Surabi Imut. Nggak di tempat yang sekarang ya? Sekarang. Di seberangnya. Surabi Imut berarti kecil-kecil itu kan? Kecil-kecil. Nggak kayak sekarang kan sebesar lumayan ya. Gitu. Oke. Biasa pulang berarti nongkrong tuh jam berapa tuh Kang? Kalau saya pulang kuliahnya itu ya nggak tentu ya jamnya kan ya. Lebih seringnya ketika ada jam kosong ya udah nongkrong gitu. Itu nongkrong. Biasanya siang sih. Biasanya siang. Gitu. Sambil nunggu mata kuliah berikutnya gitu kan. Kayak gitu. Suka dukanya berarti kan anak teknik tuh ada gamtek, terus yang terkenalnya sering bergadang, pulang malam gitu ya kan. Akang dulu ngalamin itu juga Kang? Iya, pasti. Ngalamin juga ya. Nah, dulu paling pulang pagi juga pernah. Oh, seriusan pulang pagi pernah Kang? Itu ngapain tuh Kang? Pulang pagi ya kalau Sabtu gitu kan, dulu Jalan Dago itu macet ya. Jalan Dago itu macet. Jadi kita suka ngamen di ngamen. Jalan Dago itu ya. Ngamen ya lumayan tuh, sehari itu danus atau apa Kang? Danus. Enggak, memang iseng aja tiap Sabtu. Tiap Sabtu sama teman-teman rame-rame. Itu biar nambah uang saku. Lumayan nambah uang saku. Seriusan? Serius. Asli emang orang Bandung Akang teh? Enggak. Enggak. Jadi orang mana Kang? Saya lahir besar di Bengkulu. Lahir besar sampai di Bengkulu. SMP di Bengkulu. SMA di Medan. SMA di Medan. Iya, nah beres SMA baru ke Bandung. Beres SMA lalu ke Bandung. Berarti sama keluarga? Enggak. Sendiri ngekos. Berarti SMA di Bandung. SMA di Medan, saya udah ngekos. Udah enggak sama orang tua. Udah enggak sama orang tua. Enggak sama orang tua. Orang tua saya di Bengkulu. Di Bengkulu. Iya, jadi saya di Medan ngekos, di Bandung pun ngekos juga. Di Bandung ngekos juga. Iya. Gitu. Ngekosnya di belakang nih, di KPAD. Di KPAD. Oh, iya. Nah, itu berarti pindah ke Bandung itu ketika kuliah. Kuliah. Iya. Berarti orang tua jauh di Bengkulu. Di Bengkulu. Berarti suka dukanya pernah ngamen. Iya, gitu. Luar biasa. Udah dari anak awal kos lah. Anak kos ya. Udah nggak malu buat cari uang ya Kang? Nggak malu. Serius, keren. Terus habis itu, selain itu suka dukanya apalagi tuh Kang? Jadi mahasiswa selain pernah ngamen gitu. Kalau saya karena dulu ya latar belakang keluarga memang keluarga saya itu ngedidik saya itu keras gitu. Jadi saya nggak dikasih uang jajan yang gede. Iya, enggak. Jadi benar-benar dihitung pas-pasin banget gitu sama orang tua. Jadi semisalkan jatah segini bulan ini. Iya. Sama kayak saya dulu Kang. Gitu. Tapi nggak sampai ngamen gitu. Gitu. Nah, saya karena pengen banget main ke Dago. Gitu. Setiap Sabtu, saya tuh bela-belain perginya jalan kaki. Pergi jalan kaki dari KPAD ke Dago. Serius Kang? Jalan kaki. Nggak capek? Capek itu kan berarti berapa jam tuh Kang? Lumayan. Ya, tapi kalau bareng-bareng gitu ya sama teman nggak kerasa. Nggak kerasa. Jalan, pulangnya baru naik angkot karena udah dapat hasil ngamen gitu kan. Luar biasa. Gitu. Keren bisa dicontoh ya guys tuh perjuangannya yang nggak kenal malu kan. Biasanya anak zaman sekarang jangankan ngamen ya, cari uang aja gitu ya. Yang wirausaha kadang mau mulai dari awalnya aja tuh malu gitu Kang ya. Gitu. Nah, berarti kenangan yang nggak bisa dilupain selama di Unpas apa tuh Kang? Kenangan yang nggak bisa dilupain. Apakah mantan? Ya? Punya mantan gak Kang? Justru istri saya satu jurusan. Istri Akang satu jurusan. Unpas juga. Unpas juga. Iya. Berarti jurusannya sama. Informatika. Ketemu di kampus. Satu kelas. Sama-sama asisten lab. Sama-sama. Asisten lab. Satu kelas Kang. Enggak. Beda kelas. Dia lebih di atas saya malah. Gitu. Iya. Cinlok senior. Ya, Cinlok ya. Saya nggak nemu tuh dulu pas kuliah tuh. Gitu. Mungkin kurang nguliknya kali. Kurang ya nguliknya ya, betul. Harus kuliah lagi gitu kayaknya ya. Kuliah lagi. Biar ketemu ya gitu. Nah, berarti apa tuh Kang yang nggak bisa dilupain tuh? Selain berarti ketemu jodohnya, berarti Akang tuh fakta lain. Ketemu jodoh. Terus? Kalau yang nggak bisa dilupain bagi saya ya proses kegiatan belajarnya di Unpas ini. Karena saya
benar-benar begitu lulus kuliah ngebangun usaha sendiri, ya sesuai dengan background. Sesuai dengan background. Jadi betul. Apa yang saya pelajari di kampus itu benar-benar setelah kuliah saya aplikasikan. Gitu. Jadi ya bagi saya itu semua ya hal-hal yang nggak bisa saya lupain ya selain yang happy-happynya ya, yang main-mainnya sama teman-teman itu udah pasti nggak bisa dilupain juga gitu. Udah ada jiwa-jiwanya. Emang keluarga pembisnis gitu Kang? Pedagang. Pedagang. Saya orang tua dua-duanya orang Padang. Dua-duanya Padang. Berarti udah ada jiwa-jiwa pembisnis. Pedagangnya. Pedagang. Berarti dari umur berapa Kang tuh? Kalau dari umur berapa, saya itu suka diajak orang tua. Kalau dulu kan punya toko elektronik ya. Iya. Orang tua tuh punya toko elektronik ya, dari SD juga udah suka diajak ke toko gitu. Dari SD. Ya, terus gantiin misalnya orang tua lagi kemana, ya udah tolong jagain tokonya gitu. Awal-awalnya ini harus apa sih? Iya, nggak tahu gitu kan. Tahu, ya. Tapi karena udah sering ngeliat, biasa ya udah jadi ngeberaniin diri. Karena udah berani ya udah sananya terbiasa gitu ya. Terbiasa. Jadi sampai sekarang juga banyak bisnis mungkin ada jiwa-jiwa pembisnis dari keluarga dari juga ya, dari orang tua. Betul. Nah, apa sih yang bikin Kang itu berpikiran setelah lulus buka usaha aja deh gitu? Karena saya tipikalnya nggak suka sesuatu yang sifatnya monoton. Jadi karena dari kuliah pun saya suka yang sesuatu yang sifatnya kreatif gitu kan. Betul. Jadi otak kanan banget gitu. Oh iya. Otak kanan karena banget. Udah terlatih juga ya. Jadi memang passionnya di sana. Saya sempat nyobain sebenarnya kerja di kantor. Sempat juga. Sempat nyobain. Berapa lama tuh Kang? Nggak bertahan lama. Paling ada di atas tahun? Nggak nyampe. Oh serius? Di bidang? Pertama saya kerja di perusahaan internet provider. Nah saya tuh memang background orang IT, tapi setiap kerja saya selalu ngambil posisi itu sebagai sales. Karena memang saya niat kerja itu pengen tahu nih gimana sih cara jual produk. Jual produk itu kayak gimana. Betul. Jadi saya ambil posisi sales gitu. Nah pertama perusahaan yang saya masuk itu perusahaan internet provider. Jadi kita nawarin internet ke perusahaan-perusahaan. Iya. Nah kalau nawarin internet gitu kan ketemunya owner ya. Iya. Jadi bisnis to bisnis ibaratnya gitu ya. Sementara saya pada saat itu baru lulus kuliah gitu ya. Tantangannya di situ. Dan saya tuh introvert. Gitu. Jadi saya memaksakan diri untuk bisa jadi sales gitu. Jadi sales. Introvert tahu kan, orangnya diem, nggak banyak ngomong. Kalau ketemu orang, aduh bingung ini harus ngomong dari bingung mana. Harus ngomong apa gitu ya. Kayak gitu. Minggu pertama saya kerja, 3 hari saya ketemu klien itu saya langsung hari keempat sakit, demam. Kenapa? Meriang. Kenapa kan? Takut ketemu orang. Karena takut ketemu sebelumnya udah ketemu sama orang kan berarti. Bukan owner kan. Kalau ke owner pertanyaannya gitu ya. Betul. Itu kan wah bener-bener, dan dia berani banget gitu ke kita itu ngepres gitu kan. Supaya dapat harga murah gitu. Betul. Itu saya 3 hari pertama tuh ketemu owner tuh keringet dingin. Pasti. Hari keempat sakit. Serius kan? Sakit. Terus bilangnya gimana tuh? Maaf saya. Enggak, maksudnya sakit nggak masuk kantor. Gitu. Nggak masuk kantor. Karena panik attack pasti ya. Gitu. Dan kalau yang introvert tuh kalau habis energi ya Kang ya. Iya. Jadi tuh pengen butuh me time nggak sih Kang? Nah butuh mungkin karena sakitnya itu. Jadi jadi istirahat gitu kan. Istirahat. Tapi saya nggak kapok. Karena memang niat. Memang udah diniatin pengen belajar jadi sales, pengen bisa jualan gitu. Gitu. Nah akhirnya udah bisa. Iya. Tapi nggak lama. Dari sana jeleknya saya pada kalau kerja, saya selalu pengen bikin usaha sendiri di bidang yang saya geluti gitu. Jadi saya keluar bikin warnet. Bikin warnet. Dari keluar kerja coba bikin warnet. Karena kan internet provider nawarin internet tuh. Saya mikir betul. Ini kayaknya internet daripada saya masarin internet, mending saya buka warnet gitu. Kan sama buka aja sendiri, gitu. Tapi kita nggak disuruh-suruh gitu. Iya. Karena mungkin udah jiwa dari kecilnya udah dagang, pembisnis. Jadi giliran mungkin kerja di tempat orang kok nggak sesuai dengan
saya, betul, gitu ya. Betul. Jadi nyoba aja, bikin sendiri, bikin warnet. Ternyata tadi. saat nggak nyampe 1 tahun bangkrut. Nggak nyampe setahun bangkrut. Kenapa tuh Kang kalau boleh tahu? Karena memang belum punya ilmunya di sana. Oh iya. Gitu. Jadi memang buka itu karena tadi kebetulan masarin internet, ya udah. Iya, sekalian. Coba buka sendiri. Tapi nggak pakai perusahaan yang nggak pakai provider internet tempat saya kerja. Kenapa? Memang. Waktu itu yang murah tuh udah Telkom memang. Oh iya. Telkom. Jadi kita pakainya Telkom. Oh gitu. Nah, nggak nyampe 1 tahun bangkrut. Saya ngelamar kerja lagi. Nah, pada saat saya bikin warnet, saya udah bikin CV pada saat itu. Oh, CV, warnetnya itu dijadikan CV itu, CV. CV plus saya bikin jasa pembuatan software. Oh. Saya bikin jasa pembuatan software dan website pada saat itu. Nah, karena lulusan IT ya, bisanya itu gitu kan. Dan saya ngerasa ini bakal laku nih. Website pada saat itu kan lagi tren ya. Lagi tren. Nah, 1 tahun saya coba masarin website yang harganya paling cuma 5 juta gitu ya, nggak mahal gitu ya. Itu 1 tahun itu nggak ada yang laku. Berarti kan masih masalah nih. Mungkin di cara jualannya. Iya. Nah, saya ngelamar kerja lagi. Coba lagi. Saya cari perusahaan software sekarang. Saya cari perusahaan software, gimana sih caranya kok dia bisa jualan software sampai ratusan juta laku gitu. Jadi kerja itu sebenarnya untuk adopsi ilmunya. Saya karena niatnya udah pengen jadi wirausaha gitu dari dulu. Keren, gitu. Beda ya. Jiwa-jiwa pembisnis tuh gitu ya. Iya. Nah, saya cari, dapat nih, diterima, saya jadi sales lagi. Iya. Di sana saya belajar benar-benar. 5 bulan saya di sana, saya jadi sales terbaik gitu. Keren. Gitu. Yang awalnya sakit, sekarang gitu. Jadi sales terbaik. Gitu. Nah, karena pada saat itu ada kayak miskomitmen lah perusahaan tersebut ke saya. Saya keluar. Ya udah, saya pengen saya bikin software. Untuk produk rumah sakit dan saya pasarkan dengan cara yang sudah saya pelajari gitu. Dan itu berjalan sampai sekarang. Berarti bisnis sekarang balik lagi ke bisnis, Kang. Iya. Bisnis bidang apa aja tuh, Kang? Iya, jadi sekarang saya punya klinik kecantikan. Saya berpartner dengan salah satu artis. Ya, sampai sekarang dari klinik kecantikan saya bikin produk turunannya, produk skincare, hair care, seperti itu. Oh iya sih, saya juga lihat sempat ngepoin ya Kang ngepoin sosial media yang memang circle-nya juga nih artis-artis semua nih guys di Kang Jeremix ini. Nah itu tuh berarti dari awal mulanya ide kenapa kepikiran tadi untuk bisa sampai kolaborasi sih sama artis-artis itu Kang? Jadi saya mikir gini, kalau kita nggak kolaborasi sama artis, artinya kita harus siapkan anggaran untuk branding yang gede. Betul. Nilainya. Nah, daripada kita siapkan anggaran branding, ya udah mending kita collab aja sama artisnya. Artisnya dijadiin produk ownernya. Jadi brandnya pakai nama artisnya gitu. Gitu. Jadi artisnya juga punya rasa memiliki betul. Dan bangga juga dia punya produk sendiri gitu. Betul. Gitu. Iya, kayak sekarang berarti Aura Dermatologi, ada Unature bareng DJ Una. Sama DJ itu Una. Una Ture. Yuna Ture. Unature. Jadi Yuna, DJ Yuna. Keren. Gitu. Yang punya ide-ide nama itu tim kita memang diskusi. Kayak ada juga sama artis dangdut tuh Selfie Kitty, brandnya Biu Kitty. Ada nama-namanya biar tadi rasa memiliki. Iya, itu benar-benar brandnya dia gitu. Benar-benar brandnya dia. Iya. Berarti Akang tuh sebagai saya di situnya owner juga, tapi saya nggak tampil di depan kan. Yang tampil di depan ya mereka. Nah, supaya mereka memang pede dan memang rasa memilikinya gede, ya brandnya harus brand mereka. Pinter banget sih Kang. Iya bener loh, kreatif ya. Daripada nanti kita bayar, lebih baik ya kolaborasi aja. Kalau bayar uangnya di depan kan? Iya betul.
dan nilainya nggak kecil. Betul. Gitu. Dan rasa memilikinya juga kurang ya Kak? Kurang. Oh betul. Karena dia udah dapat profit duluan. Oh iya betul. Iya. Kalau ini kan dia ikut kita memasarkan. bareng-bareng. Dari awal bareng-bareng. Bener. Ya bisa ditiru juga nih guys gitu ya. Jadi emang idenya luar biasa. Emang bener jiwa-jiwa pembisnis ya. Kalau kerja dari orang tuh ya cuman untuk ambil ilmunya. Kalau saya sih gitu ya. Lalu adopsi sendiri sekarang. Ya karena apa ya, memang agak susah kalau kerja kerja sama orang, karakternya tuh nggak bisa diperintah. Serius benar-benar. Serius. Jadi bukan pembangkang juga tapi. Iya Kang, betul. Karakter aja. Iya. Karakter aja. Jadi memang sukanya sesuatu yang kreatif gitu. Kreatif. Jadi saya ngerasa punya banyak ide dan saya butuh salurkan ide saya gitu. Kalau saya kerja sama orang, saya nggak bisa salurkan ide saya. Betul. Gitu. Dan terbatas ya Kang ya. Terbatas, kita harus ngikutin kan ya. Betul. Gitu. Kayak saya juga sama, kayak kurang lebih ya mungkin ceritanya sama kayak Akang gitu. Jadi saya juga keluarga tuh memang dari kecil pembisnis juga. Dan saya juga sempat kerja di perusahaan di orang lain. Karena memang beda ya kalau jiwa-jiwa pembisnis tuh. Aduh, ada satu hal yang tidak cocok, tapi kita harus tetap aja ngikutin gitu. Punya ide tapi alurnya jauh gitu. Betul ya kan ya. Solusinya ya udah deh. Bikin usaha sendiri. Iya, tapi harus siap juga. Nah, itu resikonya ditanggung semuanya sendiri ya kan ya. Iya. Terus udah berarti skincare ya. Nah emang sih kalau skincare tuh apalagi perempuan zaman sekarang ya, kayaknya investasi terbesar tuh ke skincare ya. Betul. Nah ada nggak sih Kang ide selain skincare gitu, buka usaha di bidang lain kayak makanan gitu atau apa gitu Kang? Kalau saya sih saya punya prinsip gini, kalau untuk membangun bisnis itu harus inline. Jadi nggak mencelak-mencelok gitu. Oh betul. Gitu. Jadi daripada pindah-pindah, mending kita bisnisnya dikembangin hulu ke hilir. Oh betul. Hulu ke hilir itu contoh, kalau saya ambil contoh skincare aja ya. Iya. Dari skincare mundur ke klinik kecantikan, atau mundur atau maju sama aja lah ya. Oh iya betul. Hulunya di hilirnya di penjualan produk. Skincare. Nanti hulunya itu bisa mundur sedikit ke klinik kecantikan, mundur lagi bisa ke pabrik skincare. Oh gitu. Masih satu. Ya. Jadi kita bikin pabrik skincare selain masarin produk ke orang lain, maklun gitu ya. Iya betul. Tapi kita juga bisa supply klinik kita sendiri sama produk kita sendiri gitu. Oh iya. Yang sekarang kita bikin ke pabrik lain ya, kita bikin di pabrik sendiri. Nah kalau saya sih lebih senang hulu ke hilir seperti itu. Misalnya bikin nasi bakar nih, bikin nasi bakar, ya udah berarti nextnya punya toko beras. Toko beras, betul. Jadi supplier. Nah mundur lagi punya sawah. Oh iya sih bener punya sawah gitu. Jadi kita nggak ke orang lain. Nah kalau saya sih prinsipnya kayak gitu. Dan kalau di ilmu bisnis juga lebih banyak ambil keuntungannya seperti itu ya Kang. Betul, karena saling support kan. Saling support. Gitu. Tapi kalau kita bikin klinik kecantikan, terus tiba-tiba jualan pakaian, ya benar-benar nggak ada relate-nya, nggak bisa saling support. Gitu. Pusing sendiri ya Kang. Timnya benar-benar terpisah gitu. Terpisah, iya. Kalau itu kan lihat dari Akang tadi. Skincare juga, hair care juga. Gitu. Iya, betul sih ya Kang ya. Nah, Akang berarti udah berapa lama nih Kang membisnis? Bisnis kalau software itu dari 2005 sebenarnya. Oh, software masih Kang? Berarti? Masih sampai sekarang. Justru itu jadi penghasilan utama kalau software. Itu udah sekitar 17 tahun ya berarti. Iya. Software 17 tahun. Klinik Aura Dermatologi udah 3 tahun, sekarang punya cabang di Bandung dan Bintaro. Terus ada perusahaan berikutnya yang untuk produk skincare, itu ada 3 brand sekarang, mulai dari yang U-Nature tadi yang pertama, terus yang kedua itu Beauty, yang ketiga Tulbiah. Tulbiah ini tuh nama adik saya. Oh. Gitu.
Jadi kebetulan ada saya ini influencer juga, dia suka jadi model video klip juga gitu kan. Suaminya juga vokalis 5 Minute. Serius? Jadi ya udah adik saya aja gitu. Iya. Ambasadornya. Berarti kenal sama artis-artis itu untuk kolaborasi dari enggak juga. Enggak juga. Itu memang dicari. Oh, emang dicari. Misalnya saya pengen collab sama siapa nih, saya cari aksesnya gitu. Oh gitu. Ya, ntar kenalan, presentasi. Iya. Gitu. Iya. Kayak gitu. Ada Aura Kasih juga. Ya saya tuh ngefans lah sama Aura Kasih. Oh gitu. Karena kata teman-teman SMA sampai kuliah mirip, cuman nggak tahu. Oh gitu. Sorry ya. Emang mirip kok. Mirip ya, dari jauh, dari sedotan kecil gitu. Mirip ya. Iya. Ya katanya versi hijabnya. Iya. Jadi malu. Itu lihat sosial media tuh Kang Akang tuh aktif banget Kang. Ya pembisnis, ya organisasi juga, terus termasuk yang HIPMI ini ya, wakil ketua umum HIPMI. Nah itu Akang bisa gabung ke sana, gimana ceritanya sih Kang? Jadi di tahun 2010 ketika saya udah ngerasa bisnis saya udah bisa jalan sendiri gitu ya, tanpa saya, dan saya ngerasa saya butuh networking. Saya butuh networking. Keren ini ya Mas. Terus? Saya butuh networking. Saya cari sendiri di website. Saya butuh organisasi nih. Tapi yang keren apa ya gitu. Gitu. Nah pada saat itu lagi rame-ramenya Ketua Umum HIPMI Sandiaga Uno. Oh iya. Ketua Umum HIPMI Sandiaga Uno masih muda, tajir banget gitu kan. Termasuk orang 40 orang terkaya di Indonesia. Usianya belum 30 tahun kalau nggak salah pada saat itu. Wah saya mesti masuk organisasi ini nih, saya bilang gitu kan ke diri saya sendiri. Saya cari di website, searching, dapatlah tuh sekretariatnya. Saya datang sendiri, daftar gitu, bayar, katanya harus isi formulir, harus bayar gitu? Saya bayar gitu. Jadi memang udah niat masuk HIPMI karena untuk relasi networking itu. Terus terinspirasi sama menteri kita sekarang, Bang Menteri yang kece yang kece itu gitu kan. Nah saya masuk HIPMI, tapi pada saat saya pertama masuk memang saya nggak ngerasa apa ya, bener-bener dapat banyak benefit. Saya baru ngerasa benefitnya itu ya lingkungannya pengusaha muda di Bandung. Nah dari situ saya ngerasa kayaknya saya butuh jaringan yang lebih gede lagi nih. Lebih gede lagi. Saya masuk ke kepengurusan Provinsi Jawa Baratnya. Wow. Jadi di Provinsi Jawa Baratnya, dan di sana saya jadi ketua bidang. Ketua bidang. Jadi dulu itu strukturnya itu ketua umum, di bawahnya ada sekretaris bendahara, terus langsung ketua bidang ada 10 orang. Nah nanti di bawahnya ada departemen kayak gitu. Nah saya ketua bidang. Ketua bidang 5 industri kreatif, informatika dan apa gitu. Masih ada basic. Ada basic-basicnya. Kreatifnya dapet, softwarenya juga dapet gitu. Gitu. Nah, tipikal saya kalau masuk organisasi, saya tuh orangnya perform. Jadi kerja gitu. Kerja. Nah, di sana saya benar-benar aktif sampai suatu saat setiap event saya tuh jadi ketua OC. Ketua OC itu ketua panitia pelaksana. Iya. Selalu jadi ketua OC. Dan itu saya kadang apa ya? Udah otomatis teman-teman nunjuk gitu. Minta udah Jimmy aja gitu. Gitu. Nah, saya tuh memang senang kerja gitu. Nah, dari sana mulai banyak teman, orang-orang pada kenal gitu kan. Dan ada satu saat tuh ada event di nasional itu kayak di Klatnasnya. Jadi kita pendidikan bareng pengurus BPD se-Indonesia. Pengurus BPD itu pengurus tingkat provinsi. Ya. Se-Indonesia kumpul, dan itu jumlahnya hanya 100 orang. Dan 100 orang ini adalah orang-orang yang terpilih yang memang calon ketua umum. Calon ketua umum. Jadi otomatis kita punya circle yang udah bagus. Iya, betul. Ada di sana tuh ada yang bupati, wali kota, ada anggota dewan, jadi anak-anak muda di Indonesia, yang HIPMI pada saat itu di Lehmanas itu, ada yang anggota dewan, ada yang bupati, ada yang wali kota gitu. Jadi kita
pada saat masuk Lemhanas itu di Lemhanas ya, trainingnya di diklatnya di Lemhanas. Sudah punya circle tuh yang bagus banget. Tanpa harus kita filter sendiri. Tanpa harus filter sendiri. Iya, nah itu benefit yang benar-benar saya rasain pada saat masuk HIPMI. Masuk HIPMI. Iya, jadi saya dapat relasi yang luar biasa keren. Dan saya ngerasa bisnis saya bertambah cepat saat itu pada saat ikut Lemhanas itu. Karena saya buka klinik itu kolaborasi. Oh iya. Ownernya banyak. Ada teman saya yang di Bali, ada yang di Palembang, ada yang di Jakarta. Kita bikin satu perusahaan. Jauh-jauh ya Kang? Iya. Kan yang penting satu visi. Betul. Yang penting satu visi. Nah, nyari yang satu visi di skup yang kecil itu susah. Gitu. Betul. Ketika udah nasional, ya udah gampang. Enak lagi ketemu orangnya. Nggak susah gitu. Kalau mau chip in itu nggak susah gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi saya ngerasa pada saat Lemhanas saya nambah berapa perusahaan yang kolaborasi sama teman-teman di sana. Walaupun tidak semuanya jalan betul, tapi di sana saya dapat benefit bahwa wah jaringannya luar biasa gitu. Oh iya betul. Jaringannya luar biasa. Nah dari sana udah jadi ketua bidang, saya maju jadi calon ketua umum HIPMI. Iya. Nah ada 4 orang pada saat itu kompetisi. Akhirnya saya koalisi ke ketua umum yang sekarang memenangkan dia, ya udah saya jadi wakil ketua umum kayak gitu ceritanya. Nah tugasnya tuh apa aja sih Kang? Jadi wakil ketua umum dari HIPMI ini? Kalau wakil ketua umum sebenarnya lebih mewakili fungsi-fungsi ketua umum yang memang dia misalnya sedang berhalangan atau ada tugas-tugas yang memang ketua umum sudah nggak sanggup handle sendiri gitu. Itu biasanya ke wakil ketua umum gitu. Kayak gitu. Nah dari HIPMI sendiri, nah itu tuh kadang kan banyak nih dari wargi Unpas juga mungkin beberapa yang masih banyak yang belum tahu nih. Nah HIPMI itu apa sih Kang? Gitu sejauh ini tuh. Nah HIPMI ya. Iya. Jadi HIPMI ini Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kita itu punya kepengurusan mulai dari level perguruan tinggi. Terus ada HIPMI pesantren juga. Bahkan kita pernah sedang ini ya menggalakkan program HIPMI Go to School juga. Jadi dari level SMA, SMK itu kita udah bina gitu. Supaya nanti pada saat di perguruan tinggi mereka udah punya produk misalnya gitu. Jadi memang udah siap mengarah ke wirausaha. Ya. Nah setelah itu kita ada di level BPC kota kabupaten. Itu disebutnya Badan Pengurus Cabang. Ya itu level kota kabupaten. Lalu di atasnya ada BPD, level provinsi, baru BPP. Nah saya pada saat setelah jadi ketua bidang itu saya sempat jadi pengurus BPP. Sempat jadi pengurus BPP karena kompetisi di provinsi lagi. Ya saya pilih di BPD sebagai wakil ketua umum. Gitu. Di Unpas juga ada ya HIPMI Unpas. HIPMI Perguruan Tinggi Unpas. Oh iya, sering lihat tuh saya juga tuh. Mahasiswa ini lagi rapat apa gitu ya, ada acara. Betul. Oh, sampai ke tingkat kampus Go to School juga gitu ada. Nah, itu teman-teman yang di HIPMI Perguruan Tinggi setiap event selalu kita libatkan. Jadi pada saat ada event nasional atau daerah itu mereka hadir. Pengalaman juga untuk mereka ya kan. Terus mereka melihat kan dan kenalan langsung relasinya sama juga pengusaha-pengusaha yang udah levelnya nasional misalnya atau level daerah gitu. Nah, tertarik tuh ya guys tuh jadi, untuk daftar. Kalau mau jaringannya cepat berkembang dari usia dini ya udah masuk HIPMI perguruan tinggi gitu. Saya tertarik tuh. Tapi masuknya level apa tuh Kang? Kayaknya saya udah bukan mahasiswa. Oh iya, kalau gitu BPC. Oh BPC. Oh iya. Itu khusus mahasiswa. Nggak boleh ngaku-ngaku di sana. Oh gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Masih muda kok 17 ditambah sekian. Nah selain dari HIPMI ini ada organisasi apa lagi nih Kang? Saya juga nanti akan dilantik sebagai pengurus Kadin Kota Bandung dan saya juga menjabat sebagai pengurus sebagai bendahara di Perhimpunan Klinik Kecantikan Indonesia
bendahara. Luar biasa. Ya memang anaknya nggak bisa diem gitu, jadi iya, aktif. Ya. Padahal introvert katanya iya, gitu. Dulu ya. Sekarang pas udah ketemu ternyata asik nih gitu ya. Iya. Ternyata asik nih. Iya. Akhirnya jadi nggak bisa diem. Kalau diem kayaknya aduh malah jadi sakit sakit, kebalikannya ya. Bener. Kalau dulu ketemu orang ngomong grogi sakit. Sekarang kebalikannya, diem sakit ya. Nah, berarti ada lagi saya lihat di Instagram tuh ada Gecraft ya, Oh ya, Gecraft. Ya, saya juga wakil bendahara di Gerakan Ekonomi Kreatif. Masya Allah, Kang. Nasional. Nggak capek, Kang? Banyak banget. Ya, capek ya, cuma karena suka, seneng, jadi capeknya terobati gitu. Capeknya terobati. Dan saya tuh seneng ketika ketemu orang-orang baru, terus saya tahu ini keren banget nih orang, latar belakangnya gini, bisnisnya udah gede, waduh, jadi termotivasi. Oh iya, gitu. Betul. Itu yang bikin yang bikin kita jadi semangat sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, cara handle waktunya itu gimana, Kang? Handle waktu, jadi gini, kita kalau mau berorganisasi ya. Ketika ingin perform di organisasi, kita harus punya value dulu. Oh betul. Harus kita tahu ya. Dulu. Iya, value-nya itu termasuk bisnisnya sudah harus jalan ya. Oh iya betul. Bisa autopilot gitu. Jadi ketika kita masih nggak bisa ninggalin usaha, oh iya betul. Ya jangan banyak-banyak ikut organisasinya. Oh iya sih benar ya. Karena ntar bisnisnya keganggu. Iya keganggu. Iya. Tapi kalau ketika udah bisa autopilot, ya udah boleh ikut banyak kegiatan, diisi waktunya semaksimal mungkin, karena di sana kerjaan juga otomatis datang juga gitu. Iya sih, makin banyak teman, ya insya Allah rezekinya juga banyak gitu. Betul ya. Gitu. Nah, kalau saya sih lebih sarankan seperti itu. Jadi berorganisasi ketika memang sudah siap. Sehingga pada saat masuk organisasi nggak di level yang bawah, tapi di organisasi harus sampai ke level atasnya gitu. Dan kita lebih dihargai. Oh iya gitu. Sih betul. Iya. Jadi kita harus kenal dulu value diri kita, kembangkan dulu. Dan ada untungnya nih pengembangan software ya Kang. Iya. Bisa autopilot sendiri. Iya benar. Jadi kan yang ribet tuh kalau sekarang banyak yang usaha manual. Iya sih ya Kang. Bisa nanti ke Kang Jimmy untuk biar bisa autopilot ya bisnisnya. Nah terus terkait yang ada nih Paris Fashion Week nih yang kemarin. Nah itu ada kaitannya, iya ada kaitannya nggak Kang sama Gecraft ini? Jadi kita itu judulnya memang Gecraft Paris Fashion Show during Paris Fashion Week. Judulnya udah kayak gitu. Ya, cuma ada artis yang nggak nulis sesuai dengan apa yang sudah kita tulis ya. Jadi dia langsung nulisnya Paris Fashion Week doang gitu. Jadi salah arti akhirnya. Iya. Sebenarnya kalau dari Gecraft-nya udah benar. Oh iya. Memang during Paris Fashion Week. Jadi ya di samping Paris Fashion Week itu kan memang banyak kegiatan gitu. Iya. Jadi akhirnya orang udah ngiranya ini di Paris Fashion Week-nya gitu. Gitu. Oh iya. Karena nggak ada yang nggak ketulisnya itu. Iya. Oke. Iya. Dari bisnis ini berarti keuntungan berarti banyaknya tadi dari software itu ya Kang? Dari software. Nah anak muda tuh biasanya pengen yang instan itu ya Kang ya. Tadi kayak Kang Jimmy tuh dari awal udah berani nyari uang dengan ngamen. Kalau anak zaman sekarang kayaknya malu gitu ya kalau untuk kesana gitu. Dan mereka kayaknya tuh pengennya tuh yang instan gitu Kang. Nah instan kayak sekarang terkait yang lagi rame tuh yang afiliator tuh Kang. Nah menurut Kang Jimmy tuh ya untuk anak muda dan terkait afiliator tuh seperti apa sih Kang? Ya kalau saya sih ngelihat bener ya, afiliator itu lebih ke penipuan ya. Betul. Penipuan. Karena beda jauh dengan kita trading misalnya saham, forex, atau trading kripto. Iya betul. Itu beda karena ini sifatnya kayak tebak-tebakan gitu ya. Ya
kalau memang mau masuk ke industri seperti itu ya masuknya harusnya jangan ke afiliator. Iya, betul. Masuknya ke trading yang beneran, trading yang ada fundamental. Betul. Ada ilmunya juga. Tradingnya gitu ya. Jadi memang belajar, ada ilmunya. Kalau tebak-tebakan nggak ada ilmunya gitu. Kayak tebak-tebakan kayak judi ya. Dan akhirnya ya loss terus gitu ya. Hilang gitu. Iya. Gitu sih kalau untuk itu. Untuk itu ya. Dan kenapa sih banyaknya tuh kayak sekarang tuh anak muda gitu yang kesandung tentang afiliator itu? Ya karena memang dunia digital ini kan luas banget. Betul. Luas banget. Jadi yang mengakses informasi lebih dalam untuk digitalisasi itu ya anak muda gitu kan. Betul. Dia lebih dulu tahu ada peluang ini, peluang itu. Lihat gitu di sosial media. Aktif banget di handphone terus gitu kan. Di handphone terus. Lihat yang pakai afiliator, wah dia udah bisa kebeli mobil. Iya kan? Ikutan. Gitu. Jadi memang akses informasinya anak muda lebih duluan. Iya, lebih betul. Duluan. Dan dia begitu coba-coba running gitu ya. Dapat uangnya gede gitu. Coba-coba di awal. Ya udah terus gitu kan. Iya. Kayak gitu. Mulai lihat dari influencer mereka kan, contoh-contohnya ya Kang ya. Kayak pada bisnis lama prosesnya untuk jadi kayaknya gitu. Betul. Lihat afiliator, wah instan nih gitu ya. Mungkin. Cuma kan sayangnya yang dilihat itu ujungnya. Betul. Bukan prosesnya. Wah ini tiba-tiba beli private jet nih gitu. Serius iya. Dan itu tuh sebenarnya nggak tahu punya siapa gitu. Dan apakah emang punya pribadi atau bukan, nggak dilihat prosesnya. Betul. Kesana ya Kang ya. Iya. Dilihat postingannya. Iya gitu. Jadi apa ya kayak kebanyakan jadi ikut-ikutan karena yang dilihat ujungnya doang. Iya betul. Bukan prosesnya gitu. Betul. Sekarang kita lihat aja misalnya bisnis skincare. Iya. Berapa banyak sih orang yang punya brand sendiri sekarang? Iya. Tapi berapa banyak juga yang bangkrut? Iya, karena nggak mudah gitu. Ternyata gampang. Untuk sampai beli private jet gitu dari skincare. Iya Kang ya, serius iya benar. Dan pasti juga banyak juga yang harus dilalui ya Kang ya. Banyak banget. Itu banyak banget. Dan kalau dapat untung juga nggak mungkin langsung. Pasti diinvestasikan. Iya. Lagi gitu. Ya Kang ya, gitu. Nah Kang, nih sekarang kita udah masuk nih ke sesi jawara. Tahu nggak? Iya. Jawara itu jawabku nyalira. Oke. Jawab sendiri. Nanti saya kasih pertanyaan pilihan. Nanti Kang Jimmy jawab cepat. Oke. Siap Kang? Siap. Oke, siap. Oke ya. Untuk yang pertama, jawab cepat ya Kang ya. Iya. Siap. Pertama, main golf seharian atau main ke alam? Golf. Main golf. Oke. Yang kedua, bisnis produk atau jasa? Jasa. Yang ketiga, jadi ahli IT atau pembisnis? Pembisnis. Lalu yang keempat, keliling Indonesia sendirian atau ke luar negeri bareng teman? Indonesia sendirian. Lalu acting atau nyanyi? Nyanyi. Pinter nyanyi nih kayaknya Kang Jimmy. Enggak juga. Lalu memperbanyak merek skincare atau memperbanyak cabang klinik Kang? Cabang klinik. Oke. Programming atau graphic design? Programming. Oke. Nge-gym atau lari? Nge-gym. Segera lanjut S3 atau apa ya? Satu lagi. Atau fokus bisnis dulu? Fokus bisnis dulu. Nah, lalu yang terakhir, satu kata untuk Unpas, apa Kang? Motekar. Apa tuh? Motekar apa? Karena waktu saya ingatnya motekar. Dulu kita waktu di informatika itu yel-yelnya itu motekarbe. Gitu. Motekarbe. Itu apa Kang? Nggak ngerti saya sampai sekarang juga. Nggak ngerti apa. Jadi tujuannya katanya itu kemana arahnya, ke semangat kan? Semangat. Gitu. Ya, gitu. Motekar. Iya. Jadi gimana biasanya dipakainya kata itu kalau lagi apa Kang? Kalau lagi yel-yel ya, saya lupa tuh. Setiap kita ada acara itu teknik informatika Unpas Motekar gitu. Motekar. Oke.
itu jadi silsilahnya guys. Motekar. Jadi satu kata untuk Unpas, Motekar. Oke, gini juga nggak gayanya? Gini, Motekar. Oke. Ya. Gitu, Kang, berarti ya makasih nih udah hadir di sini. Ada motivasi nggak nih untuk wargi Unpas, untuk wargi Unpas yang lagi nonton, untuk anak-anak muda? Ada pesan-pesan? Pesan-pesannya buat teman-teman wargi Unpas yang mau jadi pengusaha atau wirausahawan, jangan ragu-ragu untuk memulai usahanya, karena kalau nunggu siap itu sebenarnya nggak akan siap-siap. Jadi jalan dulu aja, nanti ketika ada masalahnya selesaiin sambil jalan. Serius benar. Insya Allah kalau fokus dan dieksekusi idenya, itu insya Allah akan jalan. Betul. Gitu. Iya. Kalau nunggu siap nggak siap-siap. Segalanya juga gitu ya Kang, gitu, ya. Iya. Termasuk bisnis tadi. Oke, Kang. Nikah juga gitu kayaknya. Kalau nunggu siap dulu nggak nikah gitu. Kena nih. Aduh, skakmat ini Kang. Iya ya. Kayaknya ini tuh antara nggak tahu belum siap ya, banyak. Boleh Kang lah, banyak relasinya, kenalin. Boleh. Ya Kang, makasih banyak nih. Udah kita ngobrol banyak di sini. Seneng banget bisa ketemu Kang Jimmy. Ternyata orangnya asik, inspiratif sekali. Ya semoga nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol banyak lagi ya Kang ya. Oke, ya. Untuk wargi Unpas semuanya yang nonton, jangan lupa like dan komen di bawah. Nanti kalian mau siapa nih untuk episode selanjutnya bintang tamu pada Unpas Talk kali ya gitu. Nah Kang, kita mau penutupan. Penutupan bareng-bareng gimana? Boleh. Oke. Kita sampurasun bareng-bareng. Sampurasun gitu ya. Oke. Ya. Oke, 1 2 3. Sampurasun. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Unpas Talk berikutnya.